Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semua, pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di sini untuk mengikuti acara kajian, buka bersama dan juga tarawih bersama insyaallah Majelis Taklim 216 dan 68. Insyaallah pada kesempatan hari ini yang akan mengisi kajian kita adalah Ustadz Rifat Arfan dengan tema menjadi manusia yang bertakwa setelah Ramadan. Insya Allah nanti kita akan mengambil ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz dan kita bisa mengamalkannya di sisa-sisa Ramadan ini. Kita menjadi orang yang lebih bertakwa dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Ramadan ini. Nanti kita mulai saja kajiannya. Mungkin soal nanti teman-teman sambil ada yang datang lagi. Taib Ustadz, tafadhol maghfirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. الولي المتقين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد فاتقوا الله عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد أفلح من اتقى قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Yang pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap limpahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dari berbagai macam karunia, keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita hingga detik hari ini. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kelak kita mendapatkan syafaat beliau, dan bukan hanya itu saja, kita juga dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah yang paling tertinggi, yaitu surga Allah yang paling tertinggi, yaitu surga Firdaus Al-A'la. Masya Allah, kalau kita pikir-pikir, kemarin kita baru melakukan sholat tarawih, baru sama-sama makan sahur, nggak taunya Ramadan sudah masuki hari yang ke-25 atau tepatnya malam yang ke-26. Kalau Ramadannya 30 hari, maka kurang lebih Ramadan tinggal tersisa 5 hari. Tapi kalau 29 hari, Ramadannya tersisa tinggal 4 hari. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati sebagian kecil daripada sifat Ramadan. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayyaman ma'dudat. Ramadan ini ibaratnya cuma bilangan hitungan-hitungan hari. Jadi cepat memang, nggak berasa. Maka ketika sudah memasuki 10 terakhir ini, kita sudah harus introspeksi diri, semakin semangat di dalam beribadah, karena disinilah momen krusial daripada Ramadan. Jadi kalau udah masuk 10 terakhir, jangan yang dipikirin kalau ibu-ibu opor ayam, lontong, ketupat, kue, itu boleh, tapi jangan sampai itu yang menjadi fokus utamanya. Yang harus jadi fokus utamanya apa? Ibadah. Justru semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam salah satu hadis yang sahih, ketika Aisyah menggambarkan bagaimana perjuangan Nabi, mujahadah Nabi, kesungguhan Nabi SAW ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Kata beliau radhiyallahu anha, "Idza dakhala 'ashr al-awakhir min Ramadan,
ketika sudah memasuki 10 terakhir daripada bulan Ramadan, syadda mi'zarah. Nabi SAW itu mengencangkan ikat pinggangnya. Ada dua makna kata para ulama. Yang dimaksud syadda mi'zarah ini, yang pertama, Nabi SAW lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam ibadah. Yang kedua, Nabi SAW tidak menggauli istri-istrinya. Artinya apa? Nabi benar-benar bersungguh-sungguh, benar-benar fokus untuk menghidupi malam-malam di setiap 10 terakhir. Wa yuhyi lailatah, kata Aisyah. Kemudian Nabi menghidupkan setiap malam-malamnya. Gak pakai pilih-pilih. Kalau kita biasanya milih-milih, yang ganjil aja deh, yang genap istirahat. Tapi kalau Nabi semuanya tuh. Wa yuhyi lailatahu wa ayqadha ahlah. Dan kemudian Nabi membangunkan istrinya, ngebangunin anaknya, ngebangunin keluarganya. Untuk apa? Untuk supaya mereka meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi enggak egois. Nah, ini salah satu keutamaan Nabi SAW atau sunnah Nabi SAW. Kalau antum mau melakukan suatu kebaikan, ajak keluarga kita supaya sama-sama mendapatkan pahala dan juga keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana tema kita, bagaimana supaya kita menjadi manusia yang bertakwa seusai Ramadan. Karena memang ketika kita ditanya atau ketika kita ketika kita melakukan suatu hal, khususnya ibadah di dalam bulan Ramadan, apa tujuannya? Kenapa sih Allah mensyariatkan Ramadan? Apa tujuannya? Tujuannya sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tapi Bapak, Ibu, kenapa banyak orang yang masih nggak bertakwa? Bener nggak? Banyak. Contohnya warteg buka, masih banyak orang yang nggak puasa di dalam Ramadan. Padahal dengan gamblang Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tapi nyatanya masih banyak yang nggak bertakwa. Kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menggandengkan kata-kata la'allakum sebelum kata-kata tattaqun, agar, supaya. Kalau di dalam bahasa Arab, la'allakum ini maksudnya adalah upaya dari diri kita. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin supaya menjadi insan yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak Bu kira-kira Bu? Pak, bisa. Kita harus ada upaya dari diri kita, ada ikhtiar dari diri kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita supaya kita bertakwa? Bagaimana supaya kita bisa mempertahankan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma sebatas di dalam bulan Ramadan. Karena banyak orang yang bertakwa hanya di bulan Ramadan. Habis Ramadan udah balik lagi kayak dulu sebelum Ramadan. Itu menjadi orang yang merugi dia nanti di sisi Allah. Makanya di dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha." Wahai anak Adam, kita kan keturunan Nabi Adam, makanya disebut Bani Adam. Wahai anak Adam atau manusia, qad anzalna 'alaikum libasa. Kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah menurunkan pakaian sebagai penutup aurat bagi diri kalian. Wa libasut taqwa dzalika khair, dan sebaik-baik pakaian adalah pakaian ketakwaan. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, langkah yang pertama supaya kita menjadi orang yang bertakwa adalah ad-du'a. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda katakan berdoa? Para ulama mengatakan ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi jangan salah kaprah, banyak orang ikhtiar dulu, usaha dulu baru berdoa. Itu salah. Jadi jangan dibalik, doa dulu. Sering nggak Bu doa, Bu? Bapak sering doa? Kira-kira kalau doa apa mintanya? Nah, kita sering, supaya kita ingin menjadi orang yang bertakwa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu senantiasa diberikan sifat ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala, nggak ada ruginya. Justru kita semakin beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa sih hakikat daripada takwa itu? Apa Bu hakikat dari takwa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, tahu Ali bin Abi Thalib? Siapa itu Ali bin Abi Thalib?
menantu plus sepupu Rasulullah SAW. Masya Allah ibu-ibu. Kata beliau, kalau kita mau mengetahui atau ada di dalam diri kita sifat ketakwaan ini paling ada 3 hal. Yang pertama, ketika kita senantiasa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu nih, oh ini A, perintah Allah kita kerjain. Ini B, larangan Allah kita tinggalin. Jangan malah dibalik. Giliran perintah kita tinggalin, larangan malah kita kerjain. Itu kebalik namanya. Setiap perintah Allah kita berusaha untuk mengerjakan. Setiap perintah Allah Subhanahu wa taala kita berusaha untuk melakukan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Begitu juga sebaliknya. Larangan juga kita tinggalkan semaksimal mungkin, sekuat mungkin. Jangan sampai kita deketin. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan ketika Allah melarang sesuatu, di antaranya zina, Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan kamu sekali-sekali deketin tuh yang namanya zina. Kenapa Allah nggak bilang wala tazni, jangan kamu berzina? Kenapa, Bu? Kenapa, Pak? Kenapa? Kalau Allah mengatakan wala taqrabu, jangan kamu mendekati, artinya jangan kamu mendekati jalan-jalan yang bisa kamu terperosok ke dalam perbuatan zina. Apa diantaranya? Pacaran. Pacaran haram apa enggak, Bu? Haram apa halal? Banyak orang yang bilang nggak apa-apa, yang penting diliatin sama orang tuanya. Itu namanya orang tuanya ngajarin anaknya untuk terperosok ke dalam perbuatan zina. Haram dia. Makanya disebutnya ada keluarga yang mahram. Apa itu mahram? Jangan sampai salah nyebut. Mahram sama muhrim beda. Kalau mahram artinya yang diharamkan untuk kita nikahi, seperti ibu, nenek, keponakan. Kalau sepupu boleh nggak, Bu? Sepupu justru boleh. Di sini banyak tradisi Indonesia mengatakan sepupu nggak boleh, padahal boleh. Yang nggak boleh itu tadi ibu, keponakan kandung, nenek kandung, apalagi siapa lagi? Mertua. Kalau kita sudah menggauli istri kita. Kemudian adik ipar kita yang perempuan, misalnya kita menikah dengan seorang perempuan, ternyata dia mempunyai adik atau kakak perempuan. Kita sudah menggauli istri kita, maka diharamkan dia untuk kita nikahkan. Kemudian kalau di dalam fikih ada yang namanya mahram mu'abbad, yang selama-lamanya, ada yang sementara. Kalau yang sementara seperti tadi ipar. Kalau misalnya istri kita ceraikan atau meninggal, maka boleh kita, kalau istilah Betawinya, turun ranjang. Itu boleh. Karena apa? Karena istri kita sudah kita talak atau sudah meninggal. Maka kita harus tahu tuh mana yang mahram, mana yang bukan. Nah, balik ke yang tadi, ke ayat yang tadi tuh. Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Apalagi di antara jalan-jalan yang bisa menjadikan kita berzina. Wali'adzubillah. Chat-chat yang bukan chat-chat yang enggak sesuai dengan syariat. Kita chat WhatsApp misalnya sama perempuan. Lama-lama minta ketemuan, akhirnya timbul syahwat, akhirnya berzina, wali'adzubillah. Lalu yang ketiga apa? Berkhalwat, menyendiri antara laki-laki sama perempuan. Maka kata Nabi SAW, tidaklah seorang laki-laki dan perempuan dia berkhalwat, berduaan, kecuali ketiganya siapa, Bu? Siapa? Setan. Nanti setan yang tepuk tangan, setan yang terus-terus niupin, ayo deh, ayo berzina. Akhirnya terjatuh ke dalam perbuatan zina, wali'adzubillah. Maka bukan cuma hanya zina, setiap apa yang Allah larang kita jauhi permulaan-permulaannya. Minuman khamar misalnya, apa biasanya orang ketika minum khamar biasanya apa permulaannya? Biasanya apa itu? Biasanya apa biasanya? Nyoba-nyoba biasanya. Apa biasa yang dicoba akhirnya dia bisa terjerembab untuk minum khamar? Apa biasanya? Apa biasanya? Biasanya rokok. Ntar habis dari rokok apa lagi? Nyoba lagi ke narkoba. Narkoba baru minuman keras. Maka hati-hati, hindari itu. Pokoknya setiap larangan Allah, permulaannya yang bisa kita terjatuh ke dalam larangan tersebut, kita tinggalkan. Jangan sampai kita malah mendekati. Kenapa? Karena hati kita lemah, iman kita itu lemah.
Makanya jangan pernah kita ini ngetes keimanan. Oh saya kuat kalau ngelakuin ini, insya Allah nggak bakalan. Banyak nggak yang begitu? Banyak. Oh saya kalau misalnya kalau diamanatin uang, insya Allah nggak korupsi misalnya. Atau kalau sama perempuan, insya Allah kuat. Padahal belum tentu dia kuat. Jangan pernah mengetes keimanan. Kalau kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Yusuf alaihi salam, Allah mengatakan innahu min ibadinal mukhlasin. Dan Yusuf alaihi salam ini termasuk seorang hamba Allah yang Allah selamatkan. Beda antara mukhlas dengan mukhlis. Kalau mukhlis itu ada upaya dari diri kita, tapi kalau mukhlas benar-benar taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Coba Bu. Karena memang Nabi Yusuf itu nggak minta. Memang keadaannya yang tiba-tiba seperti itu. Nabi Yusuf diajak berzina sama siapa? Siapa? Zulaikha. Kalau kata orang Betawi, Julaiha. Beliau diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik, memiliki kedudukan lagi, anak raja atau anak perdana menteri ketika itu, raja Mesir atau perdana menteri ketika itu di kota Mesir, di negeri Mesir. Diajak berzina. Kira-kira kalau ibu atau bapak di posisi Nabi Yusuf gimana? Gimana kira-kira? Ya Allah Ustadz, rezeki itu sayang. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ma'adallah, sungguh aku takut berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, ketika keimanan seseorang berada di dalam hatinya, hatinya selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berusaha meninggalkan setiap larangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang bagi dirinya. Itu yang pertama. Apa yang kedua? Kata Ali bin Abi Thalib, ketika seseorang ingin mengetahui di dalam dirinya ada sifat ketakwaan, apa kata beliau? Itu tadi yang pertama. Yang kedua adalah memiliki Yang pertama tadi apa? Mengerjakan setiap perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah khasyatullah, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi contohnya itu tadi Nabi Yusuf alaihissalam, beliau benar-benar memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mau berzina bisa nggak Bu? Bisa nggak? Bisa, nggak ada yang lihat. Tapi ketika seseorang memiliki sifat ketakwaan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas gunung di dalam goa di dalam di setiap tempat yang tersembunyi yang nggak diketahui orang lain, dia selalu mengatakan di dalam hatinya, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha melihat setiap perbuatan hamba-hambanya. Kira-kira ibu-ibu udah memiliki sifat itu nggak? Bapak-bapak di sini memiliki sifat tersebut nggak? Insya Allah. Yang ketiga adalah al-isti'dadu liyaumir rahil. Apa itu? Mempersiapkan hari kematian. Kenapa? Karena setiap orang ujungnya kemana Bu? Ke kuburan, ke tanah. Mau setinggi apapun jabatan seseorang, mau seterhormat apapun jabatan seseorang, atau di masanya atau di masyarakatnya, di dalam masyarakatnya, dia terhormat di dalam masyarakatnya, pasti bakal mati. Mau dia tukang becak mau dia pejabat, presiden, menteri dan sebagainya, pasti bakal mati. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, wal isti'dadu liyaumir rahil, dia selalu senantiasa mempersiapkan hari kematiannya. Dan orang yang benar-benar bertakwa, dia selalu mempunyai sifat kerinduan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu kira-kira siap nggak kalau bertemu Allah? Bapak-bapak biasanya mikir-mikir tuh. Makanya kata Nabi SAW di dalam salah satu hadis, man ahabba liqa Allah, barang siapa yang dia suka, cinta untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ahabballahu liqa'ah, Allah Subhanahu wa taala cinta untuk berjumpa dengannya. Kira-kira kita mau dicintai nggak sama Allah? Mau nggak Bu? Kalau mau berarti udah siap buat berjumpa dengan Allah.
Namun sebaliknya, waman kariha liqa Allah, barang siapa yang benci, dia enggak suka buat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, karihallahu liqa'ah, Allah benci buat berjumpa dengan dia. Dia enggak suka tuh buat berjumpa dengan Allah, Allah juga enggak suka berjumpa dengan dia. Hati-hati itu. Karena apa? Apa sih membuat kita takut untuk berjumpa dengan Allah? Enggak lain enggak bukan dosa dan maksiat yang kita selalu lakukan. Dosa yang terus-menerus. Maka hati-hati, dosa ini akan mengeraskan hati kita. Sehingga ketika hati kita keras, udah setiap larangan Allah diterjang. Udah bawaannya udah ngelakuin hal yang haram aja. Ngelakuin ketaatan susah itu bawaannya. Makanya kata Allah kata Nabi SAW, kullu bini Adam khata. Setiap anak Adam, setiap manusia pasti berbuat salah, berbuat dosa, berbuat khilaf, berbuat alpa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah atau dosa, at-tawwabun, orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak ada istilah tobat sambal. Enggak ada istilah tobat sambal. Setiap hari kita harus tajdidut taubah, memperbaharui taubat kita. Terus kita bertobat kepada Allah. Kira-kira ibu-ibu di sini ada enggak yang sehari enggak berbuat dosa? Ada enggak? Kalau enggak ada, hebat. Kita ini setiap hari pasti berbuat dosa, berbuat salah. Maka jangan pernah malu untuk kita bertaubat kepada Allah. Kan kadang-kadang kita kan sering bilang gini, saya malu tobat mulu sama Allah. Itu salah satu talbis iblis itu. Itu salah satu bisikan atau senjata iblis supaya kita nggak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya malu tobat lagi, saya malu istighfar sama Allah. Padahal mungkin Allah udah ampuni, saya kecebur lagi sama perbuatan dosa maksiat. Itu salah satu talbis iblis itu. Hati-hati. Kalau ada perasaan-perasaan kayak gitu, langsung kita tepis. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi nanti. Justru kita perbaharui taubat kita. Supaya kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita memiliki 3 sifat itu, maka insyaallah sudah ada di dalam diri kita sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kembali yang tadi, yang pertama adalah berdoa. Kita berdoa terus sama Allah. Jangan pernah bosan buat berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Khususnya supaya kita dijadikan seorang hamba yang bertakwa, bukan hanya selama di dalam Ramadan. Karena substansi kita berpuasa di dalam bulan Ramadan agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kok yang disebut sama Allah takwa, bukan sabar? Padahal di dalam puasa kita nahan lapar, nahan aus, kan sabar itu. Kenapa nggak disebut sabar? Atau supaya kita istiqomah mempertahankan amal ibadah yang kita lakukan selama di dalam bulan puasa. Kenapa, Bu? Kenapa? Karena takwa itu kunci dari setiap kebaikan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti ngikut tuh amalan-amalan yang lain. Sifat sabar, sifat qanaah, sifat istiqomah. Pokoknya nanti semua itu akan ngikut. Tapi jangan berharap sifat-sifat yang tadi disebutkan akan ngikut kalau kita nggak punya sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita mau sabar, tapi kita nggak mampu untuk menahan hawa nafsu kita? Karena sabar itu ada 3. Apa aja sabar, Bu? Sabar itu ada berapa? 3. Yang pertama, as-sabru 'ala ta'ah. Kita bersabar di atas ketaatan. Bagaimana supaya kita bisa bersabar di atas ketaatan? Dibangun dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Sabar di atas ketaatan. Kita menjalankan puasa, ini salah satunya. 30 hari kita bangun sahur. 30 hari kita sholat qiyamul lail, sholat tarawih. Kemudian kita lagi enak-enak tidur, bangun sholat subuh. Biasanya kan kalau dengan azan subuh enaknya ngapain? Talik selimut. Tapi kita bangun, kita kita kalahkan hawa nafsu kita untuk yang laki-laki ke masjid, Masya Allah, sholat subuh berjamaah. Ibu-ibu langsung ke kamar mandi, wudu, kemudian sholat sunnah qabliyah subuh, lalu kemudian sholat subuh. Luar biasa itu. Itu kita berada di atas ketaatan, kita sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua adalah sabar di atas meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga butuh kesabaran. Dan kuncinya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya, Bu? Tadi kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana beliau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mungkin nggak, Bu, kalau dia mau berzina? Mungkin banget. Pertama yang perempuannya yang kepincut sama Nabi Yusuf alaihissalam. Gampang banget, nggak ada yang ngelihat. Kalaupun beliau berzina, beliau aman, bakal ditutupin. Apalagi zaman dulu belum ada CCTV, belum ada WhatsApp, belum ada medsos. Kalau sekarang cepat viral. Kalau dulu nggak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, yang Maha membalas setiap perbuatan hamba-hambanya. Makanya ini kisah Nabi Yusuf itu luar biasa. Makanya nggak salah kalau Allah mengatakan ahsanal qasas, sebaik-baik kisah yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Kalau ibu renungi itu kisah Nabi Yusuf itu luar biasa. Perjalanan beliau dari beliau bermimpi sampai beliau di akhir itu luar biasa. Penuh dengan perjalanan. Pernah nggak ibu baca Quran yang ada terjemahannya, baca kisah Nabi Yusuf dari awal sampai akhir? Pernah, Bu? Pernah nggak? Atau bapak-bapak di sini pernah nggak? Sekali-sekali boleh tuh baca kisah Nabi Yusuf dari awal sampai dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Itu kalau kita benar renungi ayat tersebut, kita bisa nangis itu. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi, kemudian beliau dihasuti oleh saudara-saudaranya. Karena apa? Karena Nabi Yusuf itu salah satu anak yang paling disayang oleh Nabi Yaqub alaihissalam. Berapa saudara Nabi Yusuf? Ada berapa? Ada 11. Sesuai dengan mimpi Nabi Yusuf. Inni ara ahada asyara kaukaba. Aku melihat ada 11 bintang yang bersujud. Itu maksudnya adalah, tafsir mimpinya apa maksudnya? 11 saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa beliau dihasuti, diiriin sama saudara-saudaranya? Karena paling disayang, dan wajar. Karena beliau memiliki akhlak yang paling bagus, yang paling taat, yang paling berbakti kepada ibu bapaknya. Lalu ternyata benar aja. Kata Nabi Yaqub alaihissalam, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan pernah sekali-kali kamu ceritain, wahai Yusuf, mimpi kamu sama saudara-saudara kamu. Ketika ditanya, kenapa wahai bapakku? Mereka nanti akan hasud, akan iri kepada kamu. Ternyata benar. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam meminta izin untuk membawa main Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ternyata akhirnya Nabi Yusuf dibuang ke sumur. Bayangin umur berapa tuh Nabi Yusuf? Sekitar umur 10 atau 11 tahunan ketika itu. Dibuang ke sumur. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau. Habis itu ternyata dijual jadi budak. Bayangin Nabi Yusuf pernah menjadi budak. Akhirnya kemudian diajak berzina oleh perempuan cantik yang memiliki kedudukan. Makanya di dalam salah satu hadis ketika Nabi mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang nanti akan Allah berikan Allah akan berikan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siapa? Di antaranya siapa? Siapa? Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita dzata mansibin, yang memiliki kedudukan. Contohnya tadi Nabi Yusuf. Itu perempuan, bukan perempuan sembarangan, perempuan yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kedudukan. Tapi dia mengatakan, inni akhafullah. Aku memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah deh rezeki nanggung. Enggak, bukan. Tapi dia mengatakan inni akhafullah. Aku memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi kalau kita perhatikan dengan seksama. Nabi Yusuf diuji dengan penjara, masuk penjara beliau. Karena apa? Nggak mau nurutin apa yang diingini oleh perempuan tersebut, oleh Zulaikha. Akhirnya apa? Di penjara Nabi Yusuf alaihissalam. Sampailah beberapa tahun lamanya. Sampai akhirnya Allah mengeluarkan beliau dari penjara. Ternyata beliau diberikan ujian lagi, yaitu apa ujiannya?
beliau menjadi seorang bendaharawan. Itu kan ujian. Kalau dia amanat, selamat. Tapi kalau dia korupsi, nggak akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jabatan itu jangan kira buat enak-enakan, kagak. Bukan nikmat itu, justru ujian. Banyak kan orang, Masya Allah, jadi ini, jadi camat, jadi lurah, sujud syukur. Sekarang aja RT aja ada ini. Kalau daerah anak ada kampanye sekarang, RT, kelas RT sekarang ada kampanye. Gimana yang kelas atas itu? Justru orang-orang terdahulu, kalau sahabat itu nggak mau dulu jadi khalifah. Mereka takut dengan jabatan. Kenapa? Akan mempertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berat. Sampai akhirnya Allah mengumpulkan kembali Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi bagaimana perjalanan hidup Nabi Yusuf itu luar biasa. Lalu yang ketiga, sabar di atas apa lagi? Di atas apa? Di atas musibah, alal musibah. Ketika kita mendapatkan musibah, ya kita harus bersabar. Jangan mau enaknya doang. Oh, kira-kira kalau dapat nikmat baru kita sabar. Kalau dapat musibah nggak sabar. Banyak nggak? Bahkan wa'alaikumsalam, banyak orang yang sampai merelakan menggadaikan keimanannya, atau sampai terucap di lisannya kata-kata kufur. Banyak nggak? Banyak nggak, Bu? Banyak nggak? Banyak. Sampai mengatakan, na'udzubillah, Allah nggak adil, Tuhan nggak adil. Subhanallah. Siapa ente nilai Allah? Banyak nggak begitu? Banyak. Kenapa misalnya saya ini kaya tiba-tiba jadi miskin? Ya Allah, Allah nggak adil. Banyak yang begitu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai gara-gara kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gadaikan keimanan kita. Banyak orang sadar nggak sadar dia gadain itu keimanannya. Allahu Akbar. Padahal berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apalagi orang yang baru hijrah misalnya, dia selama ini berbuat dosa, berbuat maksiat, tiba-tiba Allah uji. Biasanya Allah uji dengan apa? Dengan ekonomi misalnya. Dia nggak kuat, dia nyalain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba antum semua renungin, pernah nggak ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika antum misalnya tenggelam dalam perbuatan dosa, tenggelam dalam perbuatan maksiat, Allah cabut nyawanya. Kira-kira kalau Allah cabut nyawa antum di saat antum berbuat dosa, berbuat maksiat, kira-kira nasib antum gimana itu? Kalau bahasa Betawi mungkin dikubur, digeprek sama malaikat, dipukulin, udah sini loh, malaikat digemes itu. Tapi Allah, ini salah satu rahmat Allah, Allah biarin. Allah nggak cabut nyawanya di saat kita berbuat dosa, berbuat maksiat. Harusnya kita mikir itu. Itu salah satu nikmat yang paling besar. Akhirnya kita diberikan pintu hidayah untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru diuji dikit langsung Allah nggak adil. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini banyak. Akhirnya dia balik lagi. Dia malah menjauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mungkin ketika dia misalnya diuji dengan ekonomi, Allah ingin membersihkan hartanya yang dulu dia dihasilkan dari hal yang nggak benar, dari hal yang haram, misalnya dari sogok menyogok, dari riba, dari gharar, dari judi, dari misalnya wanita dari perbuatan zina, wal'iyadzubillah. Banyak orang yang perempuan-perempuan yang menjual dirinya, berapa banyak? Na'udzubillah min dzalik. Allah ingin bersihkan itu semua tuh. Harusnya bersyukur. Makanya para ulama mengatakan jangan pernah kita ukur ilmu Allah dengan ilmu kita, nggak akan nyampe. Termasuk di dalam doa ini, misalnya kita berdoa sama Allah, ya Allah saya mau kaya, Allah nggak kasih, atau Allah kabulin 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Kenapa? Karena keimanan kita sudah tebal. Karena bisa jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulin sekarang, kita bukan menjadi Abdurrahman bin Auf, tapi jadi siapa? Jadi Korun. Mau jadi Korun? Mau nggak jadi Korun? Maka ukur ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah ngukur ilmu Allah dengan ilmu kita, karena kita nggak tahu. Allah yang lebih tahu kebaikan buat kita. Ada misalnya Allah menunda sepasang suami istri untuk tidak punya anak dulu. 7 tahun atau 10 tahun setelah menikah baru Allah kasih. Allah yang lebih tahu hikmah di balik itu semua. Karena bisa jadi kalau misalnya kedua pasang suami istri itu diberikan anak langsung, anak itu akan menjadi musibah bagi dirinya. Kita nggak pernah tahu. Maka
Kita selalu harus berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu balik lagi ke yang tadi. Tadi yang pertama doa supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Al-ilmu, berilmu dulu. Maka kata ulama, al-ilmu qabla al-amal, berilmu sebelum beramal. Jangan dibalik, beramal dulu baru berilmu. Gimana caranya? Misalnya mau sholat apa Bu langkah pertamanya? Ibu mau sholat nih, bapak mau sholat, apa Bu? Kira-kira langkah pertamanya apa sebelum sholat? Apa langkah pertamanya? Cek dulu tempatnya ada najis nggak, tempat mau sholatnya. Terus pakaian kita ada najis apa enggak? Lalu habis itu apa lagi? Wudu, jangan sholat nggak pakai wudu, sah nggak kira-kira? Nggak sah, kecuali ada uzur-uzur syar'i. Dan itu kita harus tayamum. Apalagi kemudian tata cara sholat dari awal, dari mulai sebelum takbiratul ihram sampai salam. Itu ada ilmunya semua. Begitu juga Ramadan, begitu juga ketika kita ingin menjadi seorang yang bertakwa, kita harus tahu ilmunya, harus tahu langkahnya. Nah, gimana kita mau bertakwa kalau nggak ada ilmunya? Ibarat kata contoh, misalnya Anda kasih contoh sederhana. Ibu atau bapak misalnya dari sini mau ke mana misalnya? Kemana misalnya? Ke Pasar Rebo misalnya, atau ke Keramat Jati, tapi nggak tahu jalan, nggak mau nanya sama orang. Atau kalau sekarang pakai Maps misalnya, nggak mau malu buat nanya, nggak mau nanya deh. Kira-kira nyampe kagak? Nyampe kagak, nyasar iya. Nyasar iya, orang malu nanya. Begitu juga ketika kita ingin melakukan suatu amalan, tapi nggak tahu ilmunya, ya kagak bakal nyampe tuh amalan. Maka itulah pentingnya ilmu sebagai bekal. Termasuk ketika kita ingin menjadi seorang yang bertakwa. Khususnya ketika kita ingin benar-benar menjadi seorang yang bertakwa seusai Ramadan berakhir. Perlu itu kita berilmu. Dan ilmu itu, nuntut ilmu itu bukan sehari, 2 hari. Apalagi cuma sejam, 2 jam. Habis itu kita jadi menjadi orang yang berilmu. Nggak mungkin. Maka terus menerus kita bersabar di dalam menuntut ilmu. Kalau kita lihat ulama-ulama dulu, gimana Imam Syafi'i, luar biasa kerasnya di dalam mencari ilmu, sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Beliau itu lahir di mana? Imam Syafi'i lahir di mana? Di Palestina, kota Syam, dulu namanya Syam. Menuntut ilmu ke kota Mekah, pertama kali beliau itu menuntut ilmu ke kota Mekah. Kepada siapa? Yang antum tahu pasti gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik ya. Gurunya Imam Syafi'i ada banyak, bukan cuma Imam Malik doang. Salah satu guru beliau adalah Al-Imam Fudail bin Iyad. Pernah dengar namanya? Beliau itu salah seorang tabi'in. Makanya Imam Syafi'i termasuk generasi keempat atau generasi ketiga, yaitu tabi'ut tabi'in. Karena Imam Fudail bin Iyad adalah seorang tabi'in. Beliau ini salah seorang ulama besar, dan ketika itu beliau seorang imam di Masjidil Haram. Beliau lihat, bayangin dari kota Syam, Palestina ke kota Mekah. Kalau dulu kurang lebih bisa 3 bulan itu baru perginya doang. Jadi kalau pulang pergi itu 6 bulan. Pakai onta waktu itu, pakai onta atau pakai kuda, belum ada pesawat. Kalau sekarang enak ada pesawat. Kan makanya banyak umroh plus kota Palestina misalnya. Umroh plus Turki, enak kan sekalian jalan-jalan. Kalau dulu enggak, benar-benar capek. Ternyata habis itu nggak berhenti di situ untuk menuntut ilmu Imam Syafi'i. Barulah beliau ke Madinah. Kepada siapa beliau menuntut ilmu? Baru kepada Imam Malik. Ternyata nggak sampai situ aja. Imam Syafi'i lanjut lagi ke Irak. Kepada siapa beliau menuntut ilmu? Kepada Imam Laits. Imam Laits juga salah satu guru daripada Imam Malik. Sampai beliau menjadi ulama besar. Yang ilmunya turun kepada kita. Begitu juga Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad, Imam Yahya bin Ma'in, kemudian imam-imam yang lainnya dan ulama-ulama yang lainnya turun keberkahan sehingga ilmunya sampai kepada kita. Lihat bagaimana mujahadah mereka semua, kesungguhan mereka di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama berdoa, yang kedua berilmu, yang ketiga apa? Mujalasatus shalihin. Kita senantiasa bergaul sama orang-orang saleh. Jadi pilih teman, jangan sampai salah bergaul.
pentingnya seseorang memilih teman. Jadi jangan sampai kita nanti kebawa sama pergaulan. Kalau bisa kita yang ngebawa orang, yang ngebawa teman. Nanti di Al-Quran Allah mengatakan, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kawan karib. Allah mengatakan kawan karib. Orang, teman yang benar-benar dekat. Jadi misalnya si A sama si B berteman. Si A tahu kartunya si B tahu kartunya si A. Jadi benar-benar karib udah, benar-benar dekat udah. Yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun. Nanti pada hari kiamat akan menjadi bermusuhan, akan saling menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang bertakwa itu dia saling mengingatin nih. Oh, ente tadi begini, ente tadi begitu. Benar-benar, oh tadi dia benar-benar mengingati karena Allah Subhanahu wa taala, cinta karena Allah, mengingatkan karena Allah, benci karena Allah. Jadi benar-benar karena, bukan karena didasari apa? Kepentingan, bukan. Karena jabatan, karena perempuan misalnya. Karena apa lagi? Karena ingin mendapatkan penghormatan misalnya. Bukan. Itulah nanti orang-orang yang nanti merugi. Tapi dia benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Misal contoh, ibu punya handphone kan di sini? Bapak punya handphone nggak? Kira-kira handphonenya lowbat nggak? Kalau lowbat diapain? Dicas. Begitulah orang-orang yang berteman karena didasari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang saleh dia saling mengecas. Kan iman kita naik turun. Wa yazdadul ladzina amanu imana, dan iman mereka bertambah dan juga turun. Nah, kalau lagi turun apa? Dicas. Ketika iman kita turun, kita buru-buru datangi teman-teman yang saleh. Supaya apa? Kena, keces. Kita semangat lagi. Kita udah mulai kendor buat sholat tahajud. Ngelihat orang-orang saleh jadi semangat lagi. Maka kata Imam Syafi'i di dalam salah satu syairnya, "Uhibbus salihina walastu minhum." Aku bukanlah orang saleh, tapi aku mencintai mereka. Lihat ketawaduan beliau. Bida'atuhum, barang-barang perdagangan mereka transaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang saleh. Orang-orang saleh, kalau kita lihat catatan mereka selalu hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu orang saleh. Beda sama orang-orang yang enggak saleh. Diisi perbuatannya dengan maksiat aja udah. Ayo dugem loh, kok usah tahu istilah dugem? Pernah bergaul kan? Ayo kita minum keras dikit aja. Yang penting jangan sampai mabuk. Kalau kan banyak orang ngakalin. Minuman keras kagak haram. Yang bikin haram kalau kita sampai mabuk. Kalau nggak haram sih kagak. Nah, itu sih luar biasa itu. Mengakali syariat Allah, ngakalin apa yang Allah haramin. Nah, itulah orang-orang yang nggak saleh, orang-orang yang menjerumuskan kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain ini lebih parah lagi. Ya lait, penyesalan seseorang yang salah milih teman. Ya laitani takhadhu fulanan khalila. Ya Allah, coba aneh nggak milih si fulan buat teman dekat aneh. Teman dekat saya. Jangan sampai salah pilih. Jangan sampai nanti kita nyesalnya nanti penyesalan itu datangnya belakangan. Apalagi kalau nyesalnya di hadapan Allah pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Nasi udah jadi bubur itu. Akhirnya nanti di akhirat main salah-salahan. Dulu gue mau sholat lu nggak halang-halangin, gue mau sholat lu halangin, gue mau sedekah lu halangin, gue mau ngelakuin kebaikan lu halangin, malah lu ngajak ke tempat yang nggak bener. Itu penyesalan orang-orang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saling menyalahin tuh. Berbeda dengan orang yang berteman karena Allah Subhanahu wa taala dan juga karena ketakwaan. Makanya Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan, wahai kawan-kawanku, kalau kamu nggak mendapati diriku di surganya Allah Subhanahu wa taala, tolong minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku mendapatkan syafaat dari kalian. Ini sekelas Imam Ibnul Jauzi. Oh, seorang ulama besar. Inilah salah satu manfaat ketika kita berteman dengan orang-orang saleh, akan memberikan syafaat, kata Nabi SAW. Dulu dia bersama saya di masjid sholat berjamaah. Dulu saya di kajian bareng. Kok saya nggak nemuin dia ya? Maka Allah mengatakan, kamu beri syafaat.
Subhanallah. Jadi nggak ada ruginya kita berteman sama orang-orang soleh. Tapi jangan ngandelin juga. Kita berusaha mensolehkan diri kita juga. Berusaha mensolehkan diri kita. Itu manfaatnya luar biasa. Sehingga apa? Akan terbangun sifat ketakwaan di dalam diri kita. Kenapa? Karena saling mengingatkan. Sifat orang soleh diantaranya apa? Saling mengingatkan. Jadi kalau dia mulai nih, wah dia lihat temennya nih, ya, kok dia udah mulai nggak ada di kajian ya, diingetin tuh. Dan itu sifat Nabi juga. Nabi selalu melihat ngabsen sahabat-sahabatnya. Kalau setiap habis ngimamin sholat jamaah, mana si fulan, kok si fulan nggak ada? Mana si A, si B, kok nggak ada? Ditanya sama sahabat. Nabi tanya kepada sahabat yang lainnya, oh si fulan sakit ya Rasulullah, si fulan begini ya Rasulullah. Kalau sakit kenapa? Kalian udah tengokin belum? Kalau dia lagi ada kesusahan, kalian udah bantu belum? Itulah sifat Nabi SAW. Nabi nggak mau sahabatnya itu jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga orang-orang saleh. Orang-orang saleh akan selalu senantiasa melihat teman-temannya, gimana temannya. Oh dia mungkin nggak datang kajian lagi, mungkin sakit. Takut dia, ada rasa takut. Oh takut kebawa arus, takut dia nanti futur, turun keimanannya dan lain sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yang pertama tadi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua berilmu. Yang ketiga mujalasatus shalihin, bergaul dengan orang saleh. Yang keempat apa? Supaya kita memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala seusai Ramadan secara khususnya. Apa yang keempat? Zikrul maut, memperbanyak ingat mati. Maka kata Nabi SAW di dalam salah satu hadis, kafa bil mauti wa'idha, berapa banyak, cukuplah kematian itu sebagai pelajaran bagi kita. Kalau kematian nggak bisa melembutkan hati kita, memiliki rasa takut kepada Allah, apalagi yang bisa menjadi pelajaran. Maka di dalam salah satu syair dikatakan, kullu ibni untha wa in talat salamatuhu, setiap manusia walaupun umurnya panjang, walaupun Allah kasih umurnya 100 tahun misalnya, dia pasti akan mati. Kullu ibni untha wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmulu, suatu ketika dia akan diletakkan di keranjang, di keranda, di alat buat bawa jenazah. Fa in hamalta janazatan, kalau suatu saat kamu menggotong jenazah, fa'lam, ketahuilah, bi annaka ba'daha mahmulu, kamu suatu saat nanti kamu yang akan digotong. Artinya apa? Kita bakal mati. Apa yang mau disombongin? Apa Bu yang mau disombongin? Apa Pak yang mau disombongin? Nggak ada. Sekaya apapun, apa yang kita bawa? Yang kita bawa cuma 2 pas mati. Ada nggak harta kita yang dibawa? Saya punya BMW Ustadz, kira-kira kalau antum mati, tuh BMW dibawa nggak? Mercy-nya dibawa nggak? Saya punya rumah gede Ustadz, rumah gedongan di Menteng, dibawa nggak? Enggak. Yang dibawa cuma 2. Apa? Kain kafan sama amal soleh. Itu dong udah. Maka kata Nabi SAW, ada 3 hal yang akan mengikuti jenazah. 2 balik, 1 kagak. Tetap dia. Pertama keluarganya dan hartanya. Hartanya udah nggak ikut. Yang ikut apa? Amal solehnya. Makanya kata Nabi SAW di dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, Anda lupa nama sahabatnya, tapi riwayat Bukhari, amal soleh nanti di abar kubur bakal nemenin kita. Kalau amal kita baik, soleh, akan menjadi sesosok laki-laki yang tampan, yang ganteng. Kemudian ditanya amal jenazah tersebut, siapa kamu? Ana amaluka saleh, aku ini adalah amal soleh kamu. Maka dia mengeluarkan bau yang wangi, yang harum, layaknya kasturi. Tapi kalau sebaliknya, dia jenazah nanya, kamu siapa? Kok kamu hitam? Udah hitam, dekil, geseng lagi. Ana amaluka taleh, aku adalah amal buruk kamu, amal jelek kamu sama kamu di dunia. Kamu yang bikin saya kayak begini, yang bikin saya hitam, dekil, kumel, geseng, nyeremin. Kamu sendiri. Siapa suruh waktu di dunia kamu melanggar syariat Allah? Siapa suruh kamu ketika di dunia nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat? Hati-hati ini. Jangan bangga ketika kita bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini banyak orang maksiat bangga, banyak nggak?
Banyak. Makanya di dalam salah satu hadis ini, ketika hadis ini dikatakan oleh Nabi, sahabat sampai bingung. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afa illa mujahirin. Setiap umat aku ini dimaafin sama Allah, diampunin sama Allah, dihapusin dosanya sama Allah, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan di dalam perbuatan dosa dan maksiat. Itu sahabat sampai geleng-geleng kepala. Nggak ada tuh di kepala sahabat ada orang yang bangga di dalam perbuatan dosa dan maksiat. Tapi kalau sekarang kayaknya sesuai banget itu hadis Nabi. Ada nggak? Banyak orang di Instagram dia sambil nenggek minuman khamr, na'udzubillah min dzalik. Dengan bangganya dia megang botol khamr, dengan bangganya perempuan mengumbar aurat. Subhanallah. Giliran maaf, giliran dilecehin, dia ngamuk. Padahal pakaiannya yang mengundang laki-laki. Subhanallah. Maka inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW, illal mujahirin, kecuali orang terang-terangan di dalam perbuatan dosa dan maksiat. Makanya masih mending orang yang ya, jangan disalahi, jangan dimiringin. Masih mending orang-orang yang berbuat maksiat tapi sembunyi-sembunyi. Berarti dia masih memiliki rasa malu. Walaupun dia nggak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pentingnya kita mengingat mati. Buat apa? Buat ngerem. Supaya kita hati-hati nih hidup di dunia. Antum misalnya diamanatin A, antum kerjain. Antum diamanatin nih buat nyalurin zakat mal misalnya. Jangan antum tilep. Gara-gara takut mati, oh iya, nanti Anda bakal dipertanggungjawabin. Anda bukan cuma sekedar mati. Karena apa? Nanti kita akan dibangkitin, kemudian akan dihitung setiap amal kita, akan dihisab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap detik dari kehidupan kita akan dihisab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ibu-ibu, hati-hati ibu-ibu. Masih punya tas, jangan beli lagi, masih bagus. Ayo dong bang, misalnya. Ngomong sama suaminya. Ini kan mau lebaran. Tetangga kita sebelah tuh istrinya udah beli tas lagi tuh yang baru. Jangan. Ayo pak, kita kan mau mudik nih. Tuh tetangga baru udah nyiapin mobil baru. Kita masa ini aja tiap tahun mudik? Jangan. Kalau masih bagus, pakai. Kenapa? Setiap harta kita akan dihisab. Semakin banyak harta kita, semakin panjang tuh hisabnya. Tapi kalau ditanya kira-kira mau miskin atau kaya? Kaya biasanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita kaya bisa kayak Abdurrahman bin Auf, semoga kita dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pentingnya kita mengingat kematian. Ingat selalu kematian. Jadi supaya kita mau melakukan sesuatu, kita mikir, oh iya, suatu saat kita bakal mati nih. Bahkan ketika belum kiamat aja kita bisa mendapatkan azab kubur atau nikmat kubur. Hati-hati tuh. Bayangin bu, kalau sekarang na'udzubillah min dzalik, saudara-saudara kita, mudah-mudahan mereka semua yang meninggal Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi dari azab kubur. Kalau sekarang mereka tersiksa, panjang tuh bu, panjang luar biasa. Makanya harta seorang itu yang setelah mati anak soleh selalu mendoakan dia. Makanya di dalam salah satu hadis yang sahih, ketika seorang laki-laki diazab, setiap hari diazab, dicambuk, dipukul sama malaikat azab di dalam kubur. Suatu ketika tuh azab tetap berhenti. Itu laki-laki kaget, wahai malaikat, biasanya ini nggak lepas dari azab nih, biasa dipukul terus kok tiba-tiba berhenti itu pukulan. Apa kata malaikat? Bistighfari waladuka, gara-gara sebab istighfarnya anak kamu. Setiap hari dia minta supaya dosa kamu diampunin sama Allah, hari ini udah habis. Subhanallah. Jadi investasi terbesar seseorang apa? Anak soleh. Jadi anak soleh itu manfaatnya sampai kita mati. Dia selalu ingat kepada kita. Dia selalu doain orang tuanya yang telah meninggal. Dia selalu memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Jadi percuma kita kaya tapi anak kita nggak bisa sholatin jenazah kita. Ya. Percuma kita kaya raya, kita memiliki jabatan yang tinggi, tapi anak kita nol agamanya. Hati-hati, jangan sampai kita menyesal di alam kubur nanti. Na'udzubillah min dzalik. Maka kematian ini menjadi rem, menjadi warning, menjadi peringatan bagi diri kita ketika kita
Hidup di muka bumi ini. Sekarang kita ada di atas tanah, besok kita berada di dalam tanah. Nah, kita jadi mangsa cacing nih. Wah, sekarang setiap dikubur cacing, alhamdulillah bersyukur sama Allah. Alhamdulillah dapat makanan lagi, lezat. Jadi apa yang mau kita sombongin? Kita nanti bakal jadi apa? Santapan cacing-cacing tanah. Maka apa yang mau kita sombongkan? Jadi kalau kita mau nyombong, kita ingat, oh iya kita bakal mati. Yang kita bawa cuman kain kafan. Maka itulah pentingnya kita ketika kita memperbanyak mengingat kematian. Itu yang keempat. Yang kelima apa? Supaya kita menjadi seorang hamba yang bertakwa, khususnya seusai Ramadan kelak. Apa yang kelima? Apa yang kelima? Al-istiqamah. Beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Istiqamah ini untuk menjaga ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penting enggak istiqamah? Penting. Untuk menjaga keimanan kita juga. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innalladzina qalu rabbunallah." Orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, thumma istaqamu, kemudian beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa arti istiqamah? Secara mudah artinya istiqamah itu mempertahankan setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kemudian nanti akan turun dua malaikat Allah Subhanahu wa taala di saat seorang hamba tersebut menghadapi sakaratul mautnya. Ngapain kedua malaikat itu? Menghibur orang yang akan meninggal. Tatanazzalu alaihimul, kemudian mereka mengatakan, di sini ada dua tafsiran. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa kedua malaikat tersebut akan turun di saat seseorang menghadapi sakaratul maut. Sebagian yang lain ulama tafsir menafsirkan di saat dia berada di dalam kuburnya. Maka yang banyak daripada penafsir mengatakan di saat seorang tersebut menghadapi sakaratul mautnya. Ngapain? Menghibur. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kenapa di dalam hadis yang sahih dikatakan iblis dan bala tentaranya ini melakukan serangan untuk yang terakhir kalinya ketika seseorang menghadapi sakaratul maut. Ngapain? Karena orang yang menghadapi sakaratul maut dalam keadaan aus, dahaga, sehingga iblis membawa segelas minuman. Kemudian dia memberikan penawaran. Iblis itu luar biasa liciknya. Kamu dalam keadaan aus, saya mau kasih minum enggak? Kalau kamu mau saya kasih minum, kamu harus mengatakan kufur, harus murtad, keluar dari Islam. Dengan cara apa? Sujud. Sujudnya bukan terus sujud seperti kita sholat, enggak, tapi dengan hati. Karena orang yang sudah sakaratul maut, badannya udah nggak bisa bergerak, udah kaku, udah keluh. Dan ucapkan di hati, kamu keluar, kamu nyatakan saya adalah Tuhan kamu. Disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan turunnya dua malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk menepis serangan iblis dan bala tentaranya. Seraya mengatakan alla takhafu, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, alla tahzanu. Kenapa diucapkan oleh malaikat juga? Di antaranya para ulama tafsir mengatakan karena orang yang menghadapi sakaratul mautnya dia kepikiran tentang anaknya, keluarganya. Kalau meninggal gimana ya? Saya ini tulang punggung keluarga misalnya. Maka malaikat mengatakan jangan takut. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah kamu dengan surga yang telah Allah janjikan. Maka di ayat selanjutnya Allah mengatakan, nahnu awliyaukum, kamilah yang nanti akan menjadi penolong kamu dan keluarga kamu fil hayatid dunya wa fil akhirah, di dunia apalagi di akhirat. Jadi nggak ada ruginya ketika kita beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk ini istiqamah itu nggak bisa dipisahkan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga salah satu hikmah kita dididik oleh Allah, digembleng sama Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Kan kita luar biasa nih, ngelakuin sholat tarawih, berjamaah, puasa, nahan hawa nafsu, menahan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama sebulan full.
Hasilnya apa? Supaya kita istiqomah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah setelah usai Ramadan udah ditinggalin aja udah. Banyak yang begitu, banyak. Supaya kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini butuh kesabaran yang luar biasa. Makanya balasannya nggak kaleng-kaleng. Surganya Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah itu nggak ada nilainya. Kalau nggak bisa dinilai dengan kenikmatan dunia, apalagi ketika Nabi mengatakan surga itu mala ainun ra'at, belum pernah dilihat atau dipandang dengan mata manusia, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar sama kuping manusia, wala khatara ala qalbi bashar, dan juga belum pernah terbesit oleh hati-hati manusia. Jadi kita bayangin tuh keindahan surga tuh kayaknya nggak nyampe. Gimana itu? Apalagi kalau laki-laki nanti dinikahi sama bidadari surga. Bagi benar-benar kenikmatan yang luar biasa. Semua yang dihalalkan sama Allah Subhanahu wa taala dihalalkan ketika itu. Makanya ada yang namanya sungai khamar di situ. Ada 7 sungai di surga nanti. Salah satunya ada sungai khamar, sungai madu, sungai susu, dan lain sebagainya. Benar-benar kenikmatan yang nggak ada batas, yang nggak ada matinya. Maka kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, ihyu, hiduplah kalian selamanya, wala tamutu abada, kalian nggak akan mati selamanya. Maaf, kita nggak buang kotoran. Kita dimudain lagi. Usia kita nanti jadi umur 33 tahun. Rupa kita dibikin ganteng, yang di sini maaf misalnya jelek jadi ganteng. Misalnya istrinya bilang, perasaan lu di dunia jelek mungkin lu. Ganteng. Itulah salah satu kenikmatan dunia, kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sayang kalau kita ini nggak bersabar sebentar. Kita berapa sih paling ya 40-50 meninggal, 70 meninggal. Sebentar kita hidup di dunia. Maka sabar, jangan sampai kita gadaikan kenikmatan yang abadi dengan kenikmatan yang cuma sebentar doang. Nggak ada kesusahan di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam apa? Supaya kita senantiasa bersabar, senantiasa bertakwa kepada Allah, yaitu bersabar. Ini juga sabar ini juga salah satu untuk menjaga ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sempat singgung tentang kesabaran. Dan orang-orang jangan sampai kita salah kaprah. Kita banyak bilang sabar itu ada batasnya, padahal sabar nggak ada batasnya. Innama yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah membalas kesabaran itu tanpa hisab. Nggak ada batas, nggak ada limited. Sabar itu nggak ada batasnya. Tapi sabar ini juga terbagi menjadi 2. Jangan salah kaprah nih. Ada ulama membagi 2. Sabar ini bisa menjadi mazmum, bisa menjadi jelek, bisa menjadi tercela, atau mahmud, terpuji. Kapan sabar itu bisa menjadi tercela atau terpuji? Kapan? Kalau tercela dulu. Kalau mazmum itu kalau misalnya kita dijelekin, kita difitnah, kita balas, itu menjadi mazmum, tercela. Karena Nabi SAW itu ketika dicaci, dihina dirinya, beliau nggak marah. Tapi sebaliknya, kapan menjadi terpuji, dipuji oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika syariat-syariat Allah itu dihina. Contoh misalnya kemarin sama Swedia, Quran dibakar. Marah gak kita? Justru kemarahan kita itulah sebagai keimanan kita di hadapan Allah, bentuk keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sabar itu bukan sabar di tempat. Marah juga termasuk sabar. Kalau kita nggak bisa melakukan sesuatu, minimal di hati, dan itulah wa huwa ad'aful iman, selemah-lemahnya iman. Jangan Al-Quran diinjek, Rasulullah dihina, kita nggak marah. Allah dihina, kita nggak marah. Justru kita wajib marah, dan itu marah yang dipuji oleh syariat. Marah kita, tapi nggak boleh terus tiba-tiba kita bunuh. Oh, nggak bisa. Siapa yang berhak menghukum? Ulil amri, pemerintah. Kalau ke pemerintahnya nggak menghukum, kita cukup kita kalau udah diingetin oleh para ulama, cukup kita ada di dalam hati, cukup. Karena apa? Sebagai bentuk nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itulah marah yang dipuji oleh syariat. Makanya para sahabat mengatakan, Nabi itu marah idza intahaku hurmatallah. Kalau kehormatan Allah itu artinya syariat Allah itu dihina. Itu baru Nabi marah. Jangan terbalik, giliran diri kita yang dihina, kita nggak kepulu lagu kalau kata orang Betawi itu. Nggak kepulu lagu, marahnya nggak ketahanan. Tapi giliran Allah yang dihina, Nabi dihina, Quran dihina, syariat Islam dihina, dia diam aja. Banyak nggak yang gitu? Banyak banget itu. Maka hati-hati, jangan sampai dibalik. Jangan sampai kita dibalik. Giliran syariat Allah kita biasa aja, giliran diri kita kita marahnya luar biasa. Maka ini termasuk bagian daripada kesabaran. Jadi jangan sampai salah kaprah kita di dalam pengertian sabar. Sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan, ketika kita melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat, mendapatkan ujian musibah yang Allah timpa kepada kita, maka jangan harap kita nggak mendapatkan musibah di dunia ini. Maka Nabi mengatakan di dalam hadis, ad-dunya sijnul mu'min, dunia ini adalah laksana ibaratnya sijin. Apa itu sijin? Penjara bagi orang yang beriman. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang kafir. Makanya nggak heran kalau orang-orang kafir kok mendapatkan nikmat, enak banget dia ya. Atau orang yang mukmin, orang yang Islam, muslim, tapi dia berbuat maksiat, tapi enak ya, dia punya mobil mewah, punya rumah gede, setiap hari dagangannya lancar aja misalnya, nggak sakit, nggak apa. Hati-hati, itu namanya istidraj, diulur sama Allah. Justru ketika kita nggak mendapatkan istidraj sama Allah, justru itu yang ngeri. Itulah yang ditakutkan oleh para ulama-ulama terdahulu, oleh salafus saleh kita terdahulu. Mereka kalau mendapatkan kenikmatan Allah yang terus-menerus, tapi nggak mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka takut. Takut diistidrajin sama Allah, takut diulur sama Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati tuh. Jangan sampai kita tuh sekali-sekali nimbang diri kita. Pikir, kita mendapatkan kenikmatan ini nih, mendapatkan kenikmatan terus-menerus. Tapi amalan kita biasa aja, bahkan condong turun. Hati-hati, bisa jadi istidraj tuh. Maka ulama mengatakan, kita mau tahu diri kita itu dapat istidraj sama enggak, kita lihat hubungan kita sama Allah. Kalau kita selalu senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mendapatkan kenikmatan, maka insya Allah redha sama kita. Tapi kalau kita Masya Allah, kita bablas terus bablas udah, maksiat aja terus, tapi semua dilancarin, rekening lancar, anak lancar, istri nambah lagi 3, 4 lancar, pokoknya semua kenikmatan, semua yang kita inginin di dunia ini Allah kabulin. Hati-hati, itu bisa jadi istidraj yang Allah berikan kepada kita. Allah mengatakan, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami akan istidrajkan mereka, kami ulurkan mereka sampai ketika datang hari kiamat, kami tidak sisakan sedikit pun melainkan azab Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati itu kalau udah Allah istidraj, itu paling serem itu. Itu azab yang banyak orang nggak sadarin. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mendingan Allah kasih teguran kepada kita. Maka musibah itu tujuannya ada 3. Syekh bin Baz mengatakan ada 3 tujuan seseorang itu diuji oleh Allah. Yang pertama, buat apa? Misalnya antum dapat musibah, dapat ujian, buat apa itu? Yang pertama, sebagai apa? Apa ketika antum mendapatkan musibah? Iya, buat apa itu ujian, Bu? Apa, Bu? Peringatan dari Allah Subhanahu. Yang pertama buat azab. Jadi kalau orang misalnya satu kampung maksiat aja, nggak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar, nggak ada lagi yang memperingatkan, na'udzubillah, itu bisa jadi kemudian datang musibah, itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sebagai teguran atau peringatan. Misalnya ada seseorang si A, Masya Allah ahli maksiat, suatu ketika dia diberikan musibah, itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika dia ditegur, berarti Allah masih sayang sama dia. Yang bahaya yang tadi Anda bilang, kalau dia istidrajkan. Yang ketiga sebagai apa? Irtifa'ud darajah, untuk meninggikan derajat seseorang. Artinya apa? Tanda cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kalau diberikan ujian musibah sebagai tanda cinta Allah Subhanahu wa taala, untuk
peninggian derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Para nabi dan rasul. Ada nggak nabi yang nggak dicintai sama Allah? Nggak ada. Semua dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semua dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan asyaddu bala'an al-anbiya, yang paling dahsyat balaannya, ujiannya adalah para nabi dan rasul. Tsummal amthal. Kemudian orang yang senantiasa berusaha meniti para jalan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Justru para nabi kalau kita lihat tuh tadi seperti itu semua isinya ujian, musibah. Seperti yang tadi kisah Nabi Yusuf dari A sampai Z, isinya ujian semua, tapi beliau luar biasa. Tanda cinta. Allah ingin meninggikan derajat Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya Allah tinggikan derajat Nabi Yusuf alaihissalam. Itu tadi 6 atau 7 bekal kita supaya kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi maghrib? 11 menit. Ya. Sebagai kesimpulan, untuk menjaga itu semua supaya kita bisa melakukan 6 atau 7 amalan yang tadi disebutkan, sebagai penutup kita berdoa lagi supaya diistiqomahkan oleh Allah. Jadi kita mulai dengan doa, ditutup dengan doa. Setelah kita melakukan tadi ikhtiar, kita doa lagi supaya kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menjaga ke-7 hal tersebut, apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Ini syukur kita penting, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur ini untuk menjaga. Ibarat kata kalau kita punya barang, buat servisnya lah. Syukur itu sebagai servisan. Untuk servisan amalan. Kenapa? Allah mengatakan sendiri dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmat. Nikmat itu bukan cuma hanya berupa materi. Setiap ketaatan yang kita bisa pertahankan itu berdasarkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak mendapatkan taufik, jangan harap kita bisa beramal saleh. Maka kita senantiasa bersyukur. Alhamdulillah, walaupun saya mendapatkan musibah, tapi saya masih bisa berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya masih bisa sholat, saya masih begini. Itu maka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya seusai Ramadan berakhir hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau ditanya sebelumnya? Dalam satu hadis kan dibilang sungguh merugi orang yang keluar Ramadan tanpa mendapatkan ampunan dari Allah. Selama 30 hari kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Ada nggak sih tanda-tanda kalau kita itu mendapatkan ampunan dari Allah setelah keluar Ramadan ini? Iya. Syekh Utsaimin rahimahullah taala pernah ditanya seperti ini kurang lebih pertanyaannya. Maka bagaimana sih ulama menjelaskan, kita mau tahu amalan kita terutama khususnya Ramadan diterima sama Allah Subhanahu wa taala, maka kalau secara pasti nggak bisa, tapi ada tanda-tandanya. Setiap amalan kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada perbaikan dari diri kita. Misalnya contoh, antum bisa mempertahankan amalan yang biasa antum lakukan selama bulan Ramadan. Jadi ketika Ramadan usai, misalnya antum khatam Al-Quran 2 kali atau 3 kali, kemudian antum biasa berinfak sedekah, kemudian antum biasa sholat malam, itu antum bisa pertahankan itu semua. Maka insya Allah itu sebagai tanda bahwa amalan antum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seusai Ramadan malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati. Bisa jadi amalan kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga taubat kita diterima sama Allah dari mana? Dari ada perbaikan amalan yang biasa kita lakukan. Itu tanda-tanda insya Allah taubat dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada lagi mau ditanya? Siapa lagi mau bertanya? Silakan. Mumpung masih ada waktu. Kayaknya udah kepikiran buka semua ini. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan ibu-ibu. Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang tadi disampaikan. Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan Allah terima, dan kita dimudahkan untuk mempertahankan bahkan melebihkan setiap amalan kita
meningkatkan amal kita seusai Ramadan kelak. Kemudian kita dipertemukan kembali oleh Ramadan, kita mendapatkan Lailatul Qadar, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kita ridha kepada Allah dan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di dalam surga Allah yang paling tertinggi, surga Firdaus, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, karena ini salah satu kenikmatan yang paling terbesar yang diinginkan, dicita-citakan oleh penduduk surga kelak, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala fi ghairi dharra'in mudhirrah, tanpa bahaya sedikit pun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.